Setelah beberapa saat, dia berbicara, Tuan Edi Wibowo, masalah anak ini seharusnya bukan miliknya. Chen Sucipto di samping dengan tergesa-gesa bertanya, masalahnya bukan pada dirinya sendiri. Artinya, apakah itu datang dari orang lain? Iya. Tuan Baim Mai mengangguk dan berkata dengan serius, aku kira anak laki-laki itu seharusnya dihipnotis atau disuguhi secara tidak sadar. Edi Wibowo tidak terkejut dengan kesimpulan ini, karena dia tahu bahwa alasan mengapa putranya menjadi seperti ini adalah karena Tama Renza. Bahkan 8 dewa perang bukanlah lawan Tama Renza sama sekali, apalagi putra kecilnya sendiri yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Jadi dia buru-buru bertanya, Tuan Mai, karena kamu dapat melihat akar masalah anakku, aku ingin tahu apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Tuan Baim Mai berpikir sejenak dan berkata, kebetulan saya memiliki beberapa penelitian tentang sugesti hipnosis. Aku bisa mencoba anak itu, tapi aku tidak bisa memberimu harapan jika dia bisa disembuhkan atau tidak. Edi Wibowo buru-buru berkata, ini wajar. Selama Anda mau mencoba, saya akan berterima kasih untuk itu. Setelah berbicara, dia melihat Boy Wibowo berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan buru-buru memarahi, cepat, terima kasih pada Tuan Mai. Boy buru-buru membungkuk lagi, dan berkata dengan gugup, terima kasih. Terima kasih, Tuan Mai. Baim Mai mengangguk sedikit, mengambil seutas benang merah dari sakunya, mengambil koin kuno lagi, dan mengaitkannya dengan benang merah. Segera setelah itu, dia menggabungkan kekuatan batin di tubuhnya ke ujung jarinya dan membanting dahi Boy Wibowo. Kekuatan ini relatif kuat, jadi Boy tiba-tiba merasa sedikit pusing. Setelah itu, Tuan Baim Mai meletakkan koin kuno yang diikat di depan Boy, bergoyang perlahan, dan berkata, melihat koin ini, mulai sekarang, apa yang harus aku tanyakan dan apa jawaban kamu, sama sekali tidak bisa berbohong kepadaku, ya tahu? Boy Wibowo mengangguk berulang kali, baik. Tuan Baim Mai bertanya lagi kepadanya, kalau begitu, beritahu aku, hipnotis dan petunjuk apa yang diberikan pihak lain kepadamu? Boy samar-samar berkata, dia memberitahuku setiap jam, harus makan sekali. Sebelum kata terakhir keluar, Tuan Baim Mai langsung berkata, oke, kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Boy, mulai sekarang, tidak peduli apa yang diminta orang lain untuk kamu lakukan, petunjuk apa yang telah mereka berikan kepada kamu harus sepenuhnya melupakannya, apakah kamu mengerti? Boy Wibowo mengangguk acuh tak acuh dan tergagap, aku mengerti. Tuan Baim Mai bersenandung, dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah kamu masih ingat petunjuk apa yang diberikan pihak lain padamu? Boy mengangguk kosong dan berkata, ingat, dia bertanya padaku setiap jam. Baim Mai buru-buru berkata, berhenti bicara. Kamu akan memperhatikan koin tembaga di tanganku. Mulai sekarang, lupakan semua perintah yang diberikan orang lain kepadamu. Apakah kamu mengerti? Boy terus mengangguk, saya mengerti. Tuan Baim menyeka keringatnya, dan bertanya dengan ragu-ragu, lalu, apakah kamu masih ingat petunjuk yang diberikan pihak lain kepadamu? Baim berkata tanpa ragu-ragu, ingat, dia membiarkanku. Ekspresi Baim Mai sangat jelek, dan dia memarahi dengan keras, kamu, cepat. Boy Wibowo tercengang, dan segera terbangun dari keadaan terhipnotis, dan segera menutup mulutnya. Edi Wibowo bertanya dengan gugup di awan dan kabut yang dia lihat, Tuan Mai, apa yang terjadi? Tuan Baim Mai menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ngeri, orang yang memberi anakmu isyarat hipnosis tampaknya jauh lebih cakap dariku. Petunjuk menghipnotis yang dia berikan, aku tidak bisa menghapusnya sama sekali, dan aku bahkan tidak bisa goyang itu. Apa? Edi Wibowo tidak bisa berkata-kata karena terkejut.
Dia tidak percaya bahwa seorang master Feng Shui dan metafisika berusia 90 tahun tidak akan ada hubungannya dengan trik Tama Renza. Yang lebih sulit dipercaya adalah Tuan Bai Mai akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa kemampuan Tama Renza jauh lebih besar darinya. Chen Sucipto di samping bahkan lebih terkejut. Dia berseru, "Paman Mai, apa maksudmu? Melihat seluruh negeri, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa guru metafisik manapun dapat dibandingkan denganmu." Wajah Tuan Bai Mai agak tak tertahankan. Tadi, dia iri dan dibenci oleh naga ilahi di heksagram. Dia tidak menyangka ada master misterius lain yang lebih baik dari dirinya dalam keterampilan profesional. Itu membuatnya merasa lebih terkejut. Jadi dia berkata dengan marah, "Ini hanya bisa dikatakan bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia." Chen Sucipto kaget. Awalnya, dia menyimpulkan bahwa di Jakarta pasti ada master yang sangat kuat yang melawannya. Sekarang dan juga mengatakan bahwa yang membuat Boy terlihat seperti hantu adalah orang yang lebih kuat darinya dalam metafisika Feng Shui, dan Boy kebetulan berada di Jakarta lagi, yang berarti master metafisika Feng Shui juga ada di Jakarta. Jika keduanya adalah orang yang sama, bukankah akan lebih sulit baginya? Jadi dia buru-buru bertanya kepada Edi Wibowo, "Tuan Edi Wibowo, siapa yang menyinggung putramu saat berada di Jakarta?" Ini, meskipun Edi Wibowo tahu bahwa Tama Renza adalah orang yang menyinggung putranya pada awalnya, sekarang dia tidak berani mengatakan 10.000. Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa ragu untuk menjelaskan, "Tuan Edi Wibowo, untuk memberitahumu, anakku terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi itu bukan hal yang baik. Sialan, aku mengirimnya ke sekolah. Dia baik-baik saja. Setelah dia pergi ke sekolah, yang baik tidak belajar yang buruk. Dia hanya ingin melakukan hipnotis pada teman sekelas wanita, sehingga beberapa gadis menderita banyak kerugian karena dia. Jadi aku selalu curiga bahwa dia berakhir seperti ini karena dia menyinggung orang besar tertentu, atau membuat orang besar tidak senang." Chen Sucipto buru-buru bertanya, "Bisakah master itu bersembunyi di universitas di Jakarta?" Edi Wibowo berkata dengan canggung, "Ini, aku tidak tahu." Bai Mai mondar-mandir di tempat, bergumam dengan suara rendah, "Jakarta, Jakarta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa tanah seluas 3 meter persegi Jakarta memiliki kekuatan seperti itu. Orang yang kuat, apakah tempat ini luar biasa, atau adakah harta karun?" Cicit Mike dari Baik Mai, yang tidak pernah berbicara banyak, berkata pada saat ini, "Kakek, tidakkah kamu selalu berharap bahwa kamu akan memiliki terobosan lain dalam hidupmu? Aku pikir ini benar-benar kesempatan yang bagus." Kata-kata Mike membuat seluruh tubuh Tuan Bai Mai bersorak. Dia telah mempelajari ilmu hipnotis dan Feng Shui metafisika sepanjang hidupnya, dan tampaknya dia telah mencapai puncak. Faktanya, dia baru saja lulus entry level di Feng Shui Metaphysics. Metafisika sejati jauh lebih dari sekadar Feng Shui dan ramalan, tetapi sebuah sekolah besar kebijaksanaan dan warisan leluhur. Di antara mereka, banyak metafisika maju telah hilang, dan hampir tidak ada yang tahu. Dalam kehidupan ini, Bai Mai telah cukup pandai dalam Feng Shui, tetapi dia telah dihancurkan oleh beberapa ahli lainnya. Di antara mereka, Carlen Lai, yang 10 tahun lebih tua darinya, adalah yang paling kuat. Tuan Carlen Lai dapat dianggap sebagai yang paling berprestasi di bidang metafisika Feng Shui di antara semua orang Indonesia Amerika. Masih ada 2 guru tingkat tinggi, tetapi mereka tidak lagi hidup. Dan berharap setelah Carlen Lai meninggal, dia akan menjadi pemimpin dalam metafisika Feng Shui. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.